Halo teman-teman, balik lagi bersama dengan aku di Tanyakan Bidan. Terima kasih buat kalian yang udah setia nonton video-video aku, dan di sini kita akan melanjutkan soal latihan Ukom kebidanan, dimana video sebelumnya sudah aku bahas tentang kehamilan, dan ini merupakan latihan soal kehamilan yang terakhir. Nanti kita akan melanjutkan di persalinan. Oke, langsung aja kita ke pembahasan yang berikut ini. Oke teman-teman, kita langsung ke pembahasan yang pertama. Apakah diagnosa yang paling tepat berdasarkan kasus di atas? Jadi di video sebelumnya juga sudah pernah aku jelaskan, kalau misalnya nanti dalam menjawab soal Ukom itu, kalian langsung ke pertanyaan biar nggak menghabiskan banyak waktu dan nggak bolak-balik membaca soal. Jadi di sini yang ditanya adalah diagnosanya. Kita langsung baca data. Nyonya A datang ke BPM untuk memeriksakan kehamilannya G1 P0A0, usia kehamilannya 8 bulan, mengeluh sering merasa pusing dan mudah lelah, hasil anamnesis keadaan umumnya baik, tekanan darahnya 120/80, nadinya 78 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius, TFU-nya 3 jari di atas simfisis. Ini salah ya, harusnya ini tuh pertengahan pusat dan PX karena dia 8 bulan. Jadi ini salah ketik ya. Maaf ya teman-teman. DJJ-nya itu 125 kali per menit, HB-nya 7 gram. Jadi diagnosa yang paling tepat adalah anemia sedang yang D. Kenapa? Karena di dalam kebidanan itu klasifikasi anemia itu ada 3, yaitu anemia berat, anemia sedang, dan anemia ringan. Di sini teman-teman harus paham dikatakan dia anemia berat itu berapa, anemia ringan itu berapa, anemia sedang itu berapa. Karena biasanya di dalam soal Ukom itu ini tuh muncul gitu. Jadi di sini teman-teman harus paham dulu klasifikasi atau pembagian dari anemia pada masa kehamilan, di mana itu ada anemia berat, anemia sedang, dan anemia ringan. Biasanya di soal Ukom itu biasanya ditanya tentang anemia pada saat kehamilan, dan biasanya juga kalau nggak ditanya diagnosanya, yang ditanya itu asuhan yang paling tepat. Makanya teman-teman harus paham dulu kalau misalnya dikatakan dia anemia berat kalau HB-nya kurang dari 7. Kalau dia HB-nya 7-8, dia termasuk ke dalam anemia sedang. Kalau dia HB-nya 9-10, berarti dia dalam anemia ringan. Jadi setelah kita udah bisa menegakkan diagnosa dia mengarah ke anemia berat, sedang, atau ringan, kita bakalan lebih mudah untuk memberikan asuhan. Misalnya HB-nya kurang dari 7, berarti dia termasuk ke dalam anemia berat. Asuhan yang paling tepat kita berikan itu adalah merujuk. Sedangkan kalau misalnya dia masih anemia sedang, HB-nya 7-8, asuhan yang paling tepat yang kita berikan itu adalah memberikan tablet Fe 2 kali 1 hari. Dan kalau misalnya dia masih anemia ringan, HB-nya 9-10, kita cukup memberikan tablet Fe itu 1 kali sehari. Siapa tahu nanti di dalam soal Ukom itu ditanyakan asuhan pada ibu hamil yang mengalami anemia, teman-teman bisa ingat pembahasan yang aku berikan ini. Jadi, di dalam soal ini diketahui kalau misalnya HB-nya itu 7 gram. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang D, anemia sedang. Soal yang berikutnya, apakah asuhan yang tepat yang dapat diberikan pada kasus di atas? Kita baca soalnya. Nyonya A datang ke BPM untuk memeriksakan kehamilannya. G1 P0A0, usia kehamilannya 8 bulan, mengeluh sering mengalami pusing dan mudah lelah, hasil anamnesis keadaan umumnya baik, tekanan darahnya 120/80, nadinya 78 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius. Ini sama soalnya dengan yang nomor 1, hanya saja yang ditanyakan di sini adalah asuhan yang tepat. Tadi kan sudah aku jelaskan kalau misalnya kita sudah tahu klasifikasinya dia termasuk dalam anemia berat, ringan, atau sedang, kita bakalan bisa menentukan asuhan yang paling tepat. Jadi di sini HB-nya itu 7, berarti dia masuk ke dalam anemia sedang. Untuk anemia sedang, asuhan yang paling tepat adalah yang C, memberikan tablet Fe 2 kali sehari. Kalau dia anemianya ringan, kita cukup memberikan 1 kali sehari, dan kalau dia anemia berat, langsung merujuk ke rumah sakit. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, memberikan tablet Fe 2 kali sehari. Semoga teman-teman bisa mengerti dengan penjelasan yang udah aku berikan. Kalau kalian masih kurang paham, kalian bisa putar ulang, dan kalau ada yang mau ditanyakan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar.
Soal yang selanjutnya adalah apakah asuhan yang tepat berdasarkan diagnosa di atas. Jadi di sini yang ditanyakan adalah asuhan yang tepat. Kita baca soalnya, Nyonya L umur 26 tahun datang ke BPM untuk memeriksakan kandungannya yang sudah berusia 8 bulan. Ini adalah kehamilan yang kedua, pernah sekali mengalami keguguran. Hasil anamnesis keadaan umumnya tampak pucat, tekanan darahnya 150/100, ternyata tekanan darahnya sudah tinggi ya. Nadinya 70 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius. Kaki terlihat bengkak dan pemeriksaan urin ternyata positif. Dari hasil anamnesis atau hasil pemeriksaan ibu, ternyata mengalami preeklamsia. Jadi di sini ibunya mengalami preeklamsia. Asuhan yang paling tepat adalah jadi untuk ibu hamil yang mengalami preeklamsia, itu asuhan yang paling tepat adalah yang E, diet tinggi protein, rendah lemak, dan karbohidrat yang cukup. Kenapa yang A salah? Karena pada ibu yang mengalami preeklamsia itu dikontrolnya 1 kali seminggu, bukan 1 kali sebulan. Yang B, diet tinggi lemak. Salah ya, harusnya diet rendah lemak. Yang C, rujuk ke rumah sakit. Ini juga salah, kurang tepat. Yang D, diet rendah lemak. Betul, tinggi karbohidrat salah karena harusnya karbohidratnya itu secukupnya dan rendah protein. Harusnya tinggi protein. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang E. Diet tinggi protein, rendah lemak, dan karbohidrat yang cukup. Jadi teman-teman, kalau misalnya nanti dalam soal UKOM ditanyakan tentang asuhan yang paling tepat pada ibu yang mengalami preeklamsia, teman-teman perlu catat yang berikut ini. Yang pertama, kontrol 1 minggu 1 kali. Yang kedua, istirahat atau batasi aktivitas. Istirahat yang cukup atau batasi aktivitas. Yang berikutnya, diet tinggi protein, rendah lemak, dan karbohidrat yang cukup. Itu merupakan beberapa asuhan yang bisa atau yang tepat kita berikan pada pasien yang mengalami preeklamsia. Kita langsung ke soal yang berikutnya. Apakah diagnosa yang paling tepat pada kasus tersebut? Kasusnya apa sih gitu kan? Kita baca, seorang wanita umur 29 tahun G1P0A0 datang ke BPM mengeluh keluar darah dari jalan lahir saat bangun tidur. Pada pemeriksaan inspekulo, perdarahannya berwarna merah segar. Di garis bawahi ya teman-teman, perdarahannya merah segar. Hasil anamnesisnya keadaan umumnya tampak pucat, tekanan darahnya 100/70, tekanan darahnya sudah rendah, nadinya 80 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius, DJJ-nya 130 kali per menit, punggung kiri belum masuk PAP. Jadi, diagnosa yang paling tepat berdasarkan kasus tersebut adalah yang C, placenta previa. Kenapa? Karena di sini diketahui kalau misalnya perdarahannya berwarna merah segar. Jadi teman-teman, biasanya kalau misalnya di dalam soal UKOM itu, kalian mungkin sulit membedakan antara placenta previa dengan solusio placenta. Mungkin terbalik-balik. Bayangkan aja kalau misalnya nanti dalam soal UKOM ternyata dua-duanya keluar. Hanya karena masalah sepele, kalian lupa yang mana placenta previa, yang mana solusio placenta. Kan sayang tuh dua soal jadinya terbuang dengan sia-sia. Jadi teman-teman harus tahu dulu gitu loh. Harus yang udah tahu, aku ingatkan kembali, yang udah lupa, aku review kembali. Kalau misalnya dia dikatakan placenta previa, ingat aja kalau misalnya perdarahannya itu tuh merah segar dan biasanya tidak disertai dengan nyeri. Atau mungkin nyerinya tidak terlalu hebat, itu nyerinya biasa aja. Kalau misalnya yang dia solusio placenta, perdarahannya itu merah kehitaman dan pasti mengalami nyeri yang sangat hebat. Jadi teman-teman, cara membedakannya itu dengan cara seperti itu. Placenta previa, perdarahannya merah segar, solusio placenta, perdarahannya merah kehitaman. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang placenta previa. Kenapa enggak molahidatidosa? Karena molahidatidosa itu adalah kehamilan anggur ya, yang biasanya kita sebut dengan hamil anggur, dimana kalau misalnya dia molahidatidosa itu tuh DJJ-nya nggak kedengaran, sementara di dalam soal jelas dikatakan kalau DJJ-nya 130 kali per menit. Kemudian, kenapa nggak solusio placenta? Ya karena itu tadi, di sini perdarahannya itu merah segar, bukan merah kehitaman. Yang D, abortus imminens, ini kan sudah masuk ke dalam hamil tua gitu, bukan hamil muda lagi, berarti ini juga salah. Yang gemeli,
Di sini DJJ-nya diketahui cuma 130 kali per menit gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, placenta previa. Semoga teman-teman bisa mengerti dengan pembahasan yang udah aku jelaskan. Soal yang berikutnya adalah tindakan segera yang tepat pada kasus tersebut. Kita baca soalnya. Seorang wanita umur 29 tahun, G1P0A0, datang ke BPM mengeluh keluar darah dari jalan lahir saat bangun tidur. Pada pemeriksaan spekulo, perdarahannya berwarna merah segar. Hasil anamnesis keadaan umumnya tampak pucat. Tekanan darahnya 100/70 sudah rendah, nadinya 80 kali per menit, suhunya 30 derajat Celcius, DJJ-nya 130 kali per menit. Punggung kiri belum masuk PAP. Jadi di sini yang ditanyakan itu adalah tindakan segera atau tindakan awal yang paling tepat pada kasus tersebut. Jadi teman-teman, nanti biasanya kalau di soal hukum itu opsi jawabannya itu rata-rata benar semua. Seperti opsi jawaban ini semuanya kayaknya benar aja gitu loh. Tapi yang ditanya itu yang paling tepat, tindakan segera yang paling tepat. Kuncinya dalam memberikan tindakan segera pada saat menghadapi kasus seperti ini, kita prioritaskan yang memang butuh tindakan segera. Misalnya di sini dikatakan kalau tekanan darahnya sudah rendah, DJJ-nya masih dalam batas normal, jadi tindakan segera yang paling tepat di sini adalah yang E, memasang infus. Kenapa yang enggak A, merujuk ke rumah sakit? Karena nggak mungkin kita langsung melakukan rujukan tanpa kita stabilisasi dulu keadaan umumnya. Di sini kan ibunya tampak pucat, tekanan darahnya rendah, jadi kita stabilisasi dulu keadaan umumnya, baru kita melakukan rujukan. Yang B juga sama, melakukan pemeriksaan USG, ya termasuk itu tadi, kita stabilisasi dulu keadaan umumnya, baru nanti di rumah sakit bisa dilakukan pemeriksaan USG. Yang C, melakukan pemeriksaan dalam. Ini tidak dianjurkan untuk dilakukan karena pada placenta previa, pemeriksaan dalam itu hanya akan memperparah perdarahan pada ibu yang mengalami placenta previa. Jadi yang C ini juga salah. Yang D, melakukan resusitasi intrauterin, ini kurang tepat karena di sini DJJ-nya masih dalam batas normal, kecuali tadi di sini DJJ-nya mengalami masalah atau kegawat daruratan pada janin, mungkin baru paling tepat di sini jawabannya yang D. Tapi karena di sini DJJ-nya masih bagus, yang diketahui dalam soal itu keadaan umumnya yang pucat, berarti keadaan ibunya yang harus kita prioritaskan. Jadi yang paling tepat itu adalah yang memasang infus. Karena teman-teman, kalau misalnya di dalam soal hukum itu nanti disajikan sebuah kasus, kita harus benar-benar memperhatikan soalnya, yang ditanya itu apa, dan kita lihat sesuai nggak sama datanya. Jadi ini kan sebuah jebakan nih, yang D ini melakukan resusitasi intrauterin, tepat juga, tapi kan di sini yang menjadi prioritas kita itu ibunya, bukan janinnya, kecuali tadi janinnya yang sudah gawat janin, dan ibunya masih dalam keadaan normal, jadi kita prioritaskan janinnya gitu. Berikutnya, apakah diagnosa yang tepat pada kasus tersebut? Kita baca soalnya. Nyonya C umur 27 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 38 minggu, datang ke BPM mengeluh keluar darah dari kemaluan berwarna merah kehitaman, nyeri perut bagian bawah, ibu tampak pucat. Hasil anamnesisnya tekanan darah 120/80, nadinya 80 kali per menit, DJJ-nya 95 kali per menit. Jadi diagnosa yang paling tepat di sini adalah yang A, solusio placenta. Kenapa nggak yang B? Karena kalau placenta previa itu cirinya seperti yang tadi sudah aku bilang, kalau dia perdarahannya itu tuh merah segar. Yang C, CAT. Kenapa bukan CAT? Karena CAT itu adalah perdarahan pada hamil muda. Sementara di sini usia kehamilannya sudah 38 minggu. Yang D, kenapa bukan abortus habitualis? Abortus habitualis juga termasuk dalam perdarahan hamil muda, sementara di sini adalah sudah masuk ke dalam kehamilan 38 minggu. Jadi yang D juga salah. Yang E, hamil anggur, ini juga termasuk ke dalam perdarahan hamil muda, dan juga tidak ada data yang membuat kita harus memilih hamil anggur karena di sini DJJ-nya diketahui.
Jadi yang paling tepat itu yang A, solusio placenta, di mana perdarahan ini cirinya yang paling kita bisa langsung ketahui yaitu perdarahannya merah kehitaman dan disertai dengan nyeri yang sangat hebat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A, solusio placenta. Soal selanjutnya atau soal terakhir, apakah tindakan segera? Di sini yang ditanyakan lagi adalah tindakan segera yang tepat pada kasus tersebut. Kasusnya apa? Kita langsung baca. Nyonya C umur 27 tahun, G1P0A0, usia kehamilannya 38 minggu. Datang ke BPM mengeluh keluar darah dari kemaluan berwarna merah kehitaman. Berarti ini termasuk ke dalam solusio placenta. Nyeri perut bagian bawah, ibu tampak pucat. Hasil anamnesis tekanan darahnya 120/80, nadinya 80 kali per menit, DJJ-nya 95 kali per menit. Ini garis bawah ya, DJJ-nya 95 kali. Normalnya DJJ itu 120 sampai 160. Ini sudah termasuk gawat janin. Jadi tindakan segera yang paling tepat kita lakukan adalah yang E, melakukan resusitasi intrauterin. Ingat, kalau dalam memberikan tindakan segera, kita harus lihat prioritas utama kita siapa, ibu atau janin. Berdasarkan data, di sini diketahui ibunya mengalami solusio placenta, tapi tekanan darahnya masih normal dan keadaan umumnya juga tidak ketahui, berarti juga masih tidak ada diketahui, berarti kita tidak mengarahkan atau kita tidak terfokus pada ibunya, kita fokus dengan janinnya. Di sini DJJ-nya 95, sudah gawat janin, maka tindakan segera yang paling tepat kita lakukan itu melakukan resusitasi intrauterin. Kenapa yang enggak A, melakukan rujukan ke rumah sakit? Karena sebelum kita merujuk ke rumah sakit, kita stabilisasi dulu keadaan umumnya. Yang B, melakukan pemeriksaan dalam. Ini juga kurang tepat. Yang C, melakukan pemasangan infus. Ini juga kurang tepat. Yang D, kolaborasi dengan dokter. Ini setelah kita melakukan resusitasi intrauterin, baru kita berkolaborasi dengan dokter. Jadi yang paling tepat tindakan segera yang dapat kita lakukan jikalau ada kasus yang seperti ini tuh adalah yang E, melakukan resusitasi intrauterin. Intinya teman-teman harus peka terhadap soal dengan pertanyaan tindakan segera. Artinya yang menjadi prioritas kita itu apa, itulah yang akan kita lakukan dalam membuat tindakan segera. Kalau janinnya yang gawat ya berarti janinnya dulu yang kita selamatkan. Kalau misalnya ibunya yang gawat berarti ibunya dulu yang kita stabilisasikan. Jadi tergantung dari data yang diperoleh pada soal. Seperti ini, yang diketahui janinnya yang sudah gawat janin, berarti janinnya dulu yang kita prioritaskan. Jadi begitu menjawab soal-soal UKOM kalau misalnya kasusnya seperti ini. Semoga teman-teman bisa mengerti dan memahami setiap penjelasan yang aku berikan. Nah, itu tadi dia pembahasan soal-soal UKOM yang bisa aku sampaikan pada video kali ini. Terima kasih buat kami yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan kalau kalian suka video aku, jangan lupa kalian like, kalian komen, kalian subscribe, dan kalian share untuk teman-teman kalian. Dan kalau misalnya banyak kekurangan, aku mohon maaf. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa langsung ajukan di komentar berikutnya. Thank you, sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Dadah!